Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi, salam sejahtera dan sehat selalu bagi yang menonton. Di video kali ini saya akan mempresentasikan video tentang topik digital e-commerce dari mata kuliah Digital Citizenship dengan dosen Pak Tri Agus Riyadi, Eskom MT. Sebelum ke materinya, mohon berkenannya untuk saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jonathan Firdaus. Saya dari Universitas Gunadarma, Prodi Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi, jurusan Sistem Informasi. Saya dari kelas 1KA12, NPM-nya 101121864. Baiklah, langsung saja ke materinya. Digital e-commerce. Definisi e-commerce. Pengertian e-commerce menurut Laudon 1998 adalah suatu proses untuk menjual dan membeli produk-produk secara elektronik oleh konsumen, dan dari perusahaan ke perusahaan dengan perantara komputer, yaitu memanfaatkan jaringan komputer. Definisi e-commerce menurut David Bound pada tahun 1999 adalah satu set teknologi, aplikasi-aplikasi, dan proses bisnis yang dinamis untuk menghubungkan perusahaan, konsumen, dan masyarakat melalui transaksi elektronik dan pertukaran barang, pelayanan, dan informasi yang dilakukan secara elektronik. Contoh e-commerce. Saat ini, e-commerce adalah layanan yang baik untuk menjual atau membeli produk. Pada saat ini, ada beberapa contoh e-commerce yang sering digunakan di Indonesia, di antaranya Shopee, Bukalapak, Lazada, Tokopedia, Blibli, JD.id, Zalora, Matahari, dan masih banyak lagi. Pengertian B2C. B2C, Business to Consumer. B2C atau Business to Consumer merupakan bisnis yang melakukan pelayanan atau penjualan barang atau jasa kepada konsumen perorangan atau grup secara langsung. Dengan kata lain, bisnis jenis ini berhubungan langsung dengan konsumen, bukan perusahaan atau bisnis lainnya. Sebagai contohnya, Anda memiliki bisnis di bidang makanan. Apalagi, masih banyak lagi. Pentingnya beradaptasi dengan digital commerce di B2C atau Business to Consumer. Yang pertama, secara tradisional, B2B tertinggal dari B2C karena B2C lebih inovatif dan terorganisasi. Yang kedua, B2C termasuk salah satu model penjualan yang paling populer. Yang ketiga, B2C lebih familiar di Indonesia, seperti kayak di atas tadi, seperti sebelumnya, Shopee, Lazada, Tokopedia, dan masih banyak lagi. Tipe-tipe B2C. Tipe-tipe B2C itu ada 5. Yang pertama, penjual langsung. Tipe B2C yang paling umum adalah penjual langsung atau direct seller. Penjual yang dimaksud bisa berupa perusahaan besar hingga bisnis rumahan. Mereka memanfaatkan berbagai platform online untuk menawarkan produk atau jasanya kepada pelanggan, seperti Instagram dan Facebook. Beberapa dari mereka juga membangun website khusus untuk menjual produk dan jasanya. Contoh websitenya thisisapril.com, terus ikea.com. Tipe B2C yang kedua adalah perantara online. Berbeda dengan model B2C sebelumnya, perantara online tidak memiliki produk secara langsung. Mereka hanya menyediakan platform untuk menghubungkan penjual dengan pembeli. Perantara online biasanya mendapatkan untung dari komisi setiap penjualan perusahaan. Contohnya trivago.com, kedua etsy.com. Tipe B2C yang ketiga yaitu berbasis komunitas. B2C juga dapat dilakukan melalui komunitas online. Ada banyak komunitas di Facebook, Kaskus, dan platform-platform serupa.
Komunitas tersebut menjadi tempat berkumpulnya masyarakat yang memiliki ketertarikan dalam bidang yang sama, seperti fotografi, traveling, dan sepeda. Oleh karena itu, kamu bisa menjual produk atau jasamu langsung kepada komunitas yang punya ketertarikan pada industrimu. Contoh, Facebook, Kaskus. Oke, tipe-tipe B2C yang keempat, yaitu berbasis periklanan. Model B2C lainnya adalah website atau e-commerce yang berbasis periklanan. Biasanya, perusahaan membuat konten yang berkualitas untuk menarik pengunjung website dan meningkatkan traffic website. Tingginya traffic tersebut dimanfaatkan oleh perusahaan untuk menjual slot iklan yang dapat diisi oleh informasi penjualan produk atau jasa. Semakin tinggi traffic website, perusahaan bisa memasang harga yang lebih tinggi pula untuk setiap slot iklan. Contoh, situs media online. Tipe B2C yang terakhir yaitu berbasis biaya. Tipe B2C yang satu ini mengandalkan subscription berbayar. Berbeda dengan tipe B2C berbasis periklanan yang tetap menyuguhkan konten secara gratis. Biasanya, perusahaan memiliki konten yang hanya bisa dinikmati oleh pelanggan yang berlangganan. Kebanyakan perusahaan dengan model B2C ini bergerak di bidang media, contohnya situs media online, Netflix, Hulu, dan masih banyak lain. Sumbernya saya ambil dari Viklas, klasgunadharma.ac.id, yang kedua dari glins.com, yang terakhir dari circlo.com. Sekian, terima kasih. Cukup sekian video presentasi saya. Apabila ada kurangnya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.